Minuman. Kejadian saat di rumah makan, Diandra, David, Oatnell, dan Edward kecil sedang makan bersama karena si ibu hamil tiba-tiba ngidam ingin makan mie rebus di restoran padahal dia cuma makan mie rebus tanpa rasa apapun. Joel tak ikut karena dia harus mendampingi Ara melakukan terapi dan konseling dengan psikolog. Diandra tampak sangat menikmati mie rebus tanpa rasa dan tanpa campuran apapun karena dia akan mual kalau mie-nya dicampur dengan bahan lain. Auntie pelan-pelan makannya pas seenak itu, celutuk Edward yang juga sedang makan nasi goreng di samping Diandra. Iya sayang, pelan-pelan, keselak tahu rasa ntar kamu, celutuk David. Habisnya enak banget sih, Diandra hanya cengengesan sambil terus menyeruput mie rebusnya. Emang Bumil yang satu ini mah benar-benar aneh dah. Makan mie tapi nggak pakai rasa apa-apa, enaknya di mana coba? Celutuk Arnold seraya menggoda si Bumil. Dasar dokter gadungan, coba kau yang hamil kau pasti tahu rasanya gimana, Ketus Diandra. Dedi ndak boleh gitu kan baby bubu lapar. Jadi harus makan dong biar cepat becal. Biar Edward ada teman. Celutuk bocah kecil itu seraya mengusap perut Diandra. Buset dah nih anak, modus banget sih perut istriku pakai dielus-elus segala. Aku kan cemburu Edward. Batin David yang kedekatan Edward dengan Diandra membuatnya cemburu. Wah, calon mantu idaman nih. Celutuk Oatnell seraya melirik Edward yang begitu sayang dengan baby bubu dalam kandungan Diandra. Kalau itu aku setuju, emang Edward bakal jadi pria yang super hebat. Aku yakin itu dia akan lembut pada keluarganya tapi seperti singa kalau sudah marah, ucap David. Kalau takdir mengizinkan aku mau anak perempuanku nanti bersanding dengan Edward, dia bertanggung jawab, seru Diandra. Wah, jadi kita akan berbeda nanti? Luar biasa, celutuk Oatnell. Besan, bersanding, mantu, apa itu Dedi? Tanya Edward sambil menatap mereka dengan mata berbinar-binar. Mereka tertawa melihat ekspresi penasaran yang ditunjukkan oleh Edward. Nanti kamu akan tahu Edward, makanya makan yang banyak supaya cepat besar, ucap David. Edward bingung. Dia hanya bisa garuk keningnya saja dan melanjutkan makannya. Yang aku mau air lemon dingin deh, ucap Diandra yang tiba-tiba haus. Bentar aku pesan ya, ucap David. Terima kasih, seru Diandra sambil tersenyum. David memanggil pelayan dan memesan yang diminta istrinya tadi. Uncle, Edward juga mau, seru bocah kecil itu. Baiklah, kau mau tidak Niel? Tanya David. Enggak, ini di depan kita udah ada minuman, lagian aku tak suka, tolak Oatnell. Lemon dingin 2 ya mbak, ucap David yang dianggukkan pelayan itu. Setelah pelayan pergi, mereka kembali berbincang-bincang. Beberapa menit kemudian pelayan tadi kembali membawa 2 gelas minuman lemon dingin pesanan mereka. Warnanya sedikit keruh tidak sejernih air lemon biasanya. Ini pesanannya tuan nyonya, ucap pelayan itu sambil meletakkan gelas minuman di atas meja. Mata Diandra dan Edward berbinar-binar saat melihat minuman segar itu. Wah, seru Diandra yang ingin mengambil minuman itu. Edward kecil sudah mengambilnya terlebih dahulu dan mulai meminumnya. Tiba-tiba seseorang datang dan menarik gelas yang dipegang Diandra dan Edward. Kenapa diambil? Teriak Diandra yang kesal. David dan Neil tak bereaksi karena mereka tahu siapa pria itu. Tampak seorang wanita menarik paksa pelayan yang membawakan minuman mereka tadi. Beraninya kau? Teriak mereka. Sontak mereka menjadi pusat perhatian. Pelayan ditarik itu ketar-ketir ketakutan saat ditarik paksa dan didudukkan di lantai dengan kasar. Ada apa ini? Tanya Oatnell. Tuan, maafkan kami, tapi wanita itu memasukkan sesuatu ke dalam minuman nyonya dan tuan muda, ucap pria yang mengambil minuman Edward dan Diandra tadi. Mereka berempat terkejut bukan main. Diandra panik karena hampir saja meminum minuman itu dan semakin panik lagi saat sadar kalau Edward sudah meminum sedikit dari air lemon itu. Edward sudah minum kak, ucap Diandra panik sambil menatap Edward. Nah kamu gak apa-apa, apa kamu minum banyak tadi? Oatnell sangat khawatir. Dia menatap Edward yang tampak diam saja menatap mereka. Edward menyemburkan sesuatu dari mulutnya saat dia paham kalau minuman yang dibuat kumur-kumur itu adalah minuman berbahaya. Gak jadi diminum, Dedi, ucap Edward sambil membersihkan mulutnya. Pantas saja dia diam saja tadi, ternyata air lemonnya malah dibuat kumur-kumur. Anakku. Oatnell langsung memeluk putranya, dia benar-benar khawatir tadi.
Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Edward, jiwa iblisnya akan bangkit kembali. Mereka bernapas lega karena Edward belum menelan minumannya itu. Beraninya kau? David berdiri sambil menatap wanita yang sudah bergetar ketakutan itu. Saat saya tidak tahu apa-apa, ucapnya dengan suara ketakutan. David mengeraskan rahangnya. Diana benar-benar shock. Apa jadinya kalau dia meminum minuman itu, jadinya pasti dalam bahaya. Paksa dia mau minum minuman itu, titah David. Baik tuan, ucap mereka. Tidak, jangan lakukan itu, kumohon, pekik wanita itu sambil meronta-ronta. Tega sekali kau mengancam keselamatan istriku dan keponakanku, kesal David. Paksa dia minum, teriak David. Wanita tadi dipaksa meminum minuman itu 1 gelas penuh, ditenggak oleh wanita itu. Dia menangisi perbuatannya sendiri. Beberapa saat setelah dia meminum minuman itu, perutnya bagai dikocok, dia meringis kesakitan. Kepalanya pusing dan wajahnya benar-benar pucat. Perutku sakit, tolong aku, kumohon. Bukan aku yang menginginkan ini, aku disuruh. Hiks, kumohon, ucap wanita yang meringis kesakitan itu. Bagaimana jadinya kalau dia meminum itu? Siapa yang menyuruhmu, bodoh? Teriak Othniel. Aku tidak tahu, kumohon bantu aku. Hiks, bawa dia ke rumah sakit dan periksa apa isi minuman itu. Setelah itu jebloskan dia di penjara. Titah David. Mereka melakukan sesuai permintaan David. Setelah wanita itu dibawa pergi, datang seorang lagi pengawal bayangan yang menjaga Diana dari jauh. Tuan, kami menemukan sesuatu di CCTV. Pria ini yang membayar wanita tadi untuk memasukkan serbuk putih ke dalam minuman nyonya dan tuan muda, ucap pria itu sambil memberikan rekaman CCTV di dekat dapur restoran. David melihat siapa gerangan pria yang memberikan serbuk itu dan membayar wanita itu. Betapa terkejutnya dia saat melihat Pak Putra membayar wanita itu untuk memasukkan minuman ke dalam gelas Diana dan Edward. Sialan kau putra bajingan, teriak David. Jika anak buahnya tak sigap, bisa saja Diana dan Edward dalam bahaya saat ini. Tuan, obat itu sejenis pencahar yang sudah lama tidak diproduksi karena bisa menyebabkan keguguran, bahkan kematian jika anak-anak atau ibu hamil meminumnya. Kami menemukan kemasannya di tempat sampah, ucap yang lain. David dan Othniel mengeraskan rahangnya. Berani Pak Putra mengancam keselamatan orang-orang yang mereka sayangi. Diana mengusap perutnya, dia menangis saat mengetahui kalau janinnya hampir saja dalam bahaya. David menatap istrinya yang menangis di peluknya wanita itu agar setidaknya Diana tenang. Kak, Hiks, baby bubu hampir dalam bahaya. Lirik Diana yang menangis terseduh-seduh dalam pelukan suaminya. David tak tahu harus bilang apa. Pak Putra benar-benar sudah keterlaluan. Aku akan menyelesaikan ini, sayang. Tenang, aku akan membalas perbuatan bajingan itu, geram David. Semua anak buah berkumpul di sini, titah David. Sekitar 10 pengawal bayangan berkumpul ke tempat itu. Mereka diperintahkan untuk tidak terlalu dekat dengan Diana dan Edward agar keduanya nyaman, namun kerugiannya mereka bisa kecolongan hal seperti ini. Beruntung mereka cepat membaca gerakan dan ekspresi orang, sebab wanita tadi menunjukkan perilaku impulsif. Dia tampak ragu memberikan minuman itu dan malah membuat anak buah curiga. Mulai saat ini pengawal diperketat, kalian harus berada dekat nyonya dan tuan muda, titah David. Baik tuan, ucap mereka. Tunggu bagianmu putra.